Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Pak Dokter Wisnu pasti nanya, apa sih Bang Jamal bangun jangan malas? Itu nama gelarannya Pak Nama Dokter. gelarannya. Soalnya ada banyak-banyak yang kecelek dikiranya Bang Betot nih namanya Bang Jamal. Dikira ini Bang Jamal, padahal Bang Jamal itu nama acaranya. Betul. Bangun jangan malas. Betul Mitra ya. Semangat pagi. Betul. Ya, kita lanjut lagi Bu Ina. Oke, kita ngomongin soal imunisasi. Imunisasi yang biasanya pertama kali didapat sama anak-anak tuh kalau nggak salah imunisasi BCG ya Bu ya. Iya. Oke, nah imunisasi BCG ini kan pasti kayak di garis-garis gitu tuh, ya kan? Terus kena ada darahnya gitu kan ya Dok ya. Katanya nih kalau misalnya habis imunisasi BCG terus dia kan melentung tuh ya, apa sih bahasanya? Melenting sama aja dong. Iya, kalau Bekasi Ya, melenting. ya dia kan agak menggelembung gitu ya Dok ya. Katanya kalau misalnya nggak jadi itu harus diulang lagi imunisasinya atau seperti apa sih Dok? Oh iya. Oke. Jadi gini, untuk BCG itu kan untuk mencegah dari penyakit TBC. Nah, BCG itu sebenarnya bukan vaksin yang pertama. Yang pertama waktu lahir, baru lahir biasanya dikasihnya hepatitis B sama polio dulu. Oke. Nah, itu biasanya kalau yang BCG paling cepat biasanya 1 bulan. 1 bulan, oke. Nah, kalau yang untuk melentingnya itu sih berarti melenting malah jadi, Bu. Berarti dia ada respon dari tubuh untuk membentuk kekebalan. Salah satunya membentuk melenting itu terus keluar kayak nanahnya itu. Nah, itu sih paling nanti dikompres aja pakai air hangat. Nah, nanti juga nanahnya nanti hilang ya sudah gitu. Terus apa lagi tadi? Nah kalau nggak melenting maksudnya. Kalau nggak melentung, kalau nggak melentung diulang lagi, nggak usah. Oke. Jadi kalau kalau emang udah divaksin, biasanya sih kan ada di buku imunisasinya kan ditulis, berarti sudah sah itu. Oh di buku imunisasi itu berarti sudah sah. Berarti nggak usah diulang lagi walaupun dia tidak melentung gitu ya Dok ya? Iya nggak usah, sudah dianggap sudah dinyatakan sudah imunisasi BCG gitu. Baik, berarti karena ada yang ngomong gitu, katanya kalau nggak jadi harus diimunisasi lagi gitu. Berarti yang udah ditulis dihapus dulu. Enggak Bu, nggak usah. Enggak ya Pak ya, Pak Dokter ya. Oke tuh Mitra Jamal ini sedikit edukasi lagi nih untuk Mitra. Kalau misalnya Mitra ngerasa anaknya Mitra pas di BCG gitu dia nggak melentung, Mitra pengen imunisasi lagi, nggak usah Mitra Jamal Hansir karena sudah dinyatakan sah saat memang itu jarum suntiknya masuk ke dalam tubuh anak Mitra ya. Oke, silakan Bang Betot tadi yang dikasih tahu sama ibu. Kamu yang aja, kamu yang tahu ini. Aku bertanya mulai ntar tentang anakku. Karena kan anakku juga lagi sakit di rumah. Oh iya, oke baiklah. Kamu memberikan aku tugas yang banyak hari ini. Mentang Jumat aku nggak talk show. Silakan. Oke, Pak Dokter, tadi ngomongin soal batuk. Nah, selain batuk rejana atau batuk di 100 hari ini kan juga ada batuk yang kemungkinan gejala dari TBC. Nah, ini ada perbedaannya atau enggak sih, Dok? Yang tadi sih udah saya sebut. Jadi kalau yang batuk rejang itu jadi kayak batuk terus kemudian dia sampai napasnya cuma sebentar untuk ngambil napas kemudian batuk lagi jadi sampai biru gitu. Nah, kalau yang itu yang batuk rejang ya. Nah, itu namanya istilah medisnya whooping cough. Ya, whooping batuk. Whooping cough. Ya. Nah, kalau yang TBC batuknya biasanya kalau anak itu jarang. Maksudnya biasanya sih yang sering anaknya itu kurus, terus nafsu makannya menurun. Oh, berarti kalau TBC ini kemungkinan yang paling besar adalah tertular dari orang lain dibandingkan dengan dari dirinya dia sendiri ya, Dok ya? Sebenarnya iya, nularnya sama lewat udara juga. Batuk rejang atau peritus itu sama juga lewat udara juga nularnya. Jadi memang dari orang lain nularnya. Cuma biasanya kalau yang TBC itu khasnya tuh kontaknya kontak erat. Jadi yang seringnya yang satu rumah atau dia sering ke tempat tertentu yang di situ ada yang orang yang lagi sedang sakit TBC. Nah itu atau di sekolahan dia bertemu dengan yang orang yang terkena TBC itu tapi sering. Nah itu biasanya itu yang menyebabkan dia terkena TBC-nya. Oke, ya ada yang mau ditambahin mungkin Dokter Mutia silahkan.
Ya, kalau terkait tadi kan kita sempat bahas soal jadwal imunisasi. Mungkin di sini aku cuman menambahkan sedikit tentang jadwal imunisasi rutin lengkap pada bayi ini. Jadi mungkin bisa dicatat juga kalau ada pemirsa atau apa disebutnya? Mitra. Ya. Mitra El Gangga yang lagi nyimak nih. Lagi dengerin. Gitu. Nah, kalau tadi kita bahas tentang jadwal imunisasi rutin lengkap, ini izin ya dok, saya yang bacain ya dok. Iya Ya, silakan. oke. Untuk bayi yang 0 sampai kurang dari 24 jam itu diberikan vaksin pertamanya adalah hepatitis B. Kemudian ketika usia 1 bulan, beberapa vaksin yang diberikan atau beberapa imunisasi yang diberikan yaitu BCG dan polio oral atau ditetes. Ya. Tetes. Kemudian ketika usia 2 bulan itu imunisasi yang harus didapatkan adalah DPT tadi, DPT HB/HIB, terus PCV 1 ya, terus polio oral tetes lagi. Jadi 2 bulan, 1 bulan ditetes ada polio, 2 bulan juga ditetes polio, terus tambah suntik ya. Disuntik DPT HB/HIB dan PCV. Ya, itu berarti suntiknya berarti udah suntik 2 ya kan? Kemudian tetes. Kemudian untuk usia 3 bulan itu DPT tadi sama, terus PCV juga tambah polio. Jadi sama nih, 2 bulan dan 3 bulan dapat suntikan 2 kali sama tetes sekali. Nah, kemudian di usia 4 bulan itu dapat DPT. Lagi kan tadi DPT yang ketiga ya, berarti ya. Kemudian didapatkan lagi IPV namanya serta polio oral. Berarti suntik lagi 2 kali, tetes sekali ya. Kemudian di usia 9 bulan, usia 9 bulan dapat campak rubella yang sekarang sedang diimunisasi Bian itu campak rubella. Itu kalau rutin lengkapnya itu di usia 9 bulan dapatnya. Terus yang di usia 12 bulan itu dapat PCV 3. Ya, kemudian di 18 bulan tadi seperti dokter sampaikan DPT-nya diulang lagi. Jadi DPT yang keempat ya. Kemudian campak rubella lagi yang kedua. Nah, kita sambungkan dengan Bian, di mana Bian itu ada 2 program. Pertama, pemberian imunisasi campak rubella atau MR itu dikenalnya, itu diberikan untuk program Bian ini diberikan kepada seluruh anak usia 9 sampai 59 bulan tanpa melihat riwayat imunisasinya. Jadi walaupun ini sudah lengkap yang tadi saya sebutkan, udah dapat semuanya dah gitu kan, tetap disuntik. Gitu. Ini adalah program untuk mencegah campak rubella. Jadi tadi Mbak Ina anaknya umur berapa tadi? Setahun. 15 bulan. 15 bulan. Sudah Biannya udah? Belum. Karena waktu Bian kemarin lagi batuk flu, Bu. Nah, bisa dilanjut ya dok ya, kalau sudah sembuh ya. Nah, kemudian program yang kedua selain MR tadi atau campak rubella yaitu imunisasi kejar. Kejar itu maksudnya mengejar yang tadi semua imunisasi rutin yang tadi saya sebutkan dari usia 0 sampai 18 bulan tadi yang belum, itu untuk sasaran 6 sampai dengan 59 bulan. 59 bulan itu berarti kan 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Itu berarti kan 5 tahun kurang ya, 5 tahun kurang. Nah, jadi imunisasi Bian ini saat ini di Kota Bekasi sudah mencapai 82,04%. Di mana masih ada berarti kurang lebih 18% lagi sasaran kita yang belum. Dan ini teman-teman di Puskesmas, ibu-ibu kader sedang masih berjuang nih mencari di mana sih ini bocah-bocah lucu itu gitu yang belum dapat imunisasinya, terutama campak rubella. Seperti itu. Jadi mungkin saya ulang sedikit, kalau Bian itu ada 2 program yaitu campak rubella di mana diberikan kepada seluruh anak tanpa melihat status imunisasinya. Dan yang kedua adalah imunisasi kejar untuk mengejar imunisasi rutin lengkap yang belum dilaksanakan dari semua yang tadi disebutkan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahin Pak Dokter Mas Wisnu, boleh? Iya, sebenarnya ada lagi yang lain kayak misalnya rotavirus. Baru ya dok? Ya, terus kemudian mungkin varicella, influenza, ada juga vaksinasi yang lain. Terus kemudian hepatitis A, tipes, terus kemudian
vaksin HPV atau herpes papillomavirus itu juga ada. Ada vaksin dengue atau vaksin demam berdarah juga ada. Ya, kira-kira itu sih tambahannya selain Yang lengkap. vaksin yang tadi disebut Dokter Gigi Mutia. Oke, ya. Berarti Jadi sekarang intinya yang kejarkan dulu lah yang imunisasi rutin lengkap. Udah banyak loh vaksin-vaksin lain, tambahan lainnya yang bisa membantu kita untuk mencegah berbagai penyakit, termasuk tadi dengue aja sudah keluar ya, untuk mencegah DBD ya dok ya. Ya. Nah, seperti itu. benar tuh Mitra Siamansyah, sekarang semua penyakit udah ada vaksinnya, udah ada Amin. imunisasinya ya, alhamdulillah. Jadi istilahnya ada beberapa penyakit yang memang sudah bisa kita cegah sebelum terkena. Jadi untuk meminimalisir penyakit kita kena terus bisa dampak yang lebih berat lagi. Baik ya Mitra Siamansyah. Oke, silakan Bang Putut tadi mau tanya. Iya benar, Pak Dokter. Anak pertama saya kan meninggal. Yang pertama, udah lama kejadiannya pada waktu itu biru pada bagian badan. Pertanyaan saya ini, memang dari dulu unek-unek pengen banget ketemu dokter anak sebetulnya. Kalau penyakit itu memang dari lahir sudah ada Pak Dokter. Penyakit yang dari lahir sudah ada gitu. Oh, penyakit bawaan. Bawaan, iya. Penyakit bawaan ada beberapa yang contohnya misalnya ada kelainan apakah di sarafnya atau di jantungnya atau di paru-parunya. Iya. Atau di usus. Nah, itu juga ada yang berdampak kan, itu kan ada beberapa yang organ vital. Biasanya sih yang cepat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani biasanya yang jantung sama paru. Itu yang dua itu sih, karena itu kan vital untuk memberikan oksigen ke tubuh. Kalau dua organ itu nanti tidak cepat ditangani atau terlambat atau deteksinya lambat, itu biasanya itu ada masalah. Ada masalah. Karena pas meninggal itu badannya pada biru dokter. Iya. Badannya biru. Gitu. Tapi kita sudah sempat ke rumah sakit, Cuman kan pada waktu itu kita sebagai orang tua awam gitu. Usia berapa Bang? Waktu itu meninggalnya di usia 5 tahun. Oh, 5 tahun. Pas sudah 5 tahunnya. Kalau 5 tahun biasanya kalau bawaan sih jarang ya. Jarang. Itu mungkin apa misalnya kadang sih atau yang lain ya, misalnya tersedak atau misalnya ada kasus yang lain apalah. Itu dokter kalau misalnya tidur di lantai atau menggunakan kipas angin buat anak-anak bagus nggak Pak Dokter? Kadang-kadang anak-anak itu gerah aja bawaannya. Jadi harus tidur di lantai. Udah gitu harus pakai kipas angin gitu. Sebenarnya sih gini, kalau yang untuk yang tidur di lantai apa kipas angin, kita sih nggak ada kepustakaannya. Yang penting sih sebenarnya gini, kekebalan tubuhnya baik, terus kemudian sebenarnya untuk mencegah penyakit atau ini sih nggak ada. Nggak ada gitu dokter. Iya. Nggak ada syarat dan ketentuannya sih. Nggak ada ya? Nggak ada, itu memang jadi kayak mitos saja memang sih. Iya, gitu. Kalau yang seperti itu nanti masuk angin, terus ntar kudu harus kerokan apa-apa, itu sih enggak. Tiap orang pasti beda-beda juga Iya. ya. Nah, itu Yang tergantung sudah dari terbiasa. kekebalan tubuhnya aja. Sebenarnya sih kalau dari medisnya sih nggak masalah, cuma mungkin kalau misalnya dingin dia kekebalan tubuhnya jadi gampang turun, jadi gampang kena sakit gitu Iya. aja. Sekarang kan ada anak-anak yang main hujan-hujanan dia oke-oke aja, ada yang kena angin dikit aja Iya. langsung demam Langsung gitu demam. kan. Kan tiap orang punya kekebalan beda-beda. Benar. Ya, benar. Nggak ada kaitannya ada imunisasi buat masuk angin ya. Laris banget tuh Mas itu ya kalau masuk angin. Kalau iya ada laris itu. juga ya. Iya. Nanti yang jual kerokan nggak laku lagi. Iya, ini boleh nanya sesuatu dulu nggak sih sebelum kita mau closing statement dari Pak Dokter dan Oh, juga kamu Ibu mau Dokter? bertanya juga sama kayak aku. Aku mau nanya tentang step pada anak. Oh, Itu step. benar nggak sih Dok kalau misalnya step pada anak itu saat ada anak yang step itu yang dilihat riwayat dari orang tuanya apakah pernah step atau enggak saat kecil. Sekarang waktu itu Ina pernah dengar katanya step itu salah satunya tuh ada faktor keturunan Dok. Silahkan Dok. Ya, terima kasih. Jadi memang salah satunya yang memudahkan anak itu kejang, memang ditanyakan apakah ada orang tuanya ada riwayat kejang. Itu memang ada, dari kepustakaan dikatakan memang ada hubungan. Jadi kalau ada yang orang tuanya kejang, nah itu biasanya anaknya juga jadi mudah kejang gitu. Jadi makanya
ditanyakan itu. Nah kalau itu biasanya hati-hati. Jadi diberi ditekanin kalau misalnya ini masih bisa mungkin berulang loh kejangnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah edukasinya dan juga persiapan orang tuanya di rumah kalau nanti kejang lagi gimana. Jadi lebih hati-hatinya itu. Jadi mungkin kita tanyakan memang. Apa dok yang harus dipersiapkan kalau misalnya memang orang tuanya ini sudah punya riwayat kejang dok? Biasanya yang ditanyakan gini, kalau kalau ada riwayat biasanya panas terus kemudian ada kejang. Nah itu biasanya sedia obat turun panas, harus selalu sedia, terus juga obat anti kejang. Nah kalau memang dia sudah sudah ada sudah pernah kejang sebelumnya atau belum? Kalau belum ya sedia obat turun panas aja. Harus sedia dia obat turun panas. Tapi kalau anaknya sudah ada kejang sebelumnya dan juga disertai demam, biasanya kita edukasi atau memberikan nasihat ke orang tuanya itu. Jadi selain obat turun panas, dia juga harus sedia obat anti kejang. Nah nanti obat anti kejangnya bisa konsultasi ke kami, jenisnya apa, cara pemberiannya bagaimana, yang lebih detailnya bisa ke tempat pelayanan kesehatan kami. Oke, soalnya ini kan adik saya kan dulu kecilnya kan sempat kejang ya. Jadi dia sekarang saat ini kan istrinya lagi hamil, mungkin untuk sedikit persiapan supaya nanti saat dia punya anak dia sudah punya persiapan nanti kalau anaknya kejang seperti apa gitu dok. Ya. Oke, silakan Bang Ustad. Ibu Dokter Mutia aja langsung. Oke, silakan Ibu Dokter Mutia. Iya, tadi hari ini luar biasa sekali ya perbincangan kita. Jadi kami dari Dinas Kesehatan berharap media ini dapat menjadi media informasi buat semua orang. Dimana kalau kita hari ini ngebahas tentang imunisasi nih, dimana tentunya perlu diingat, perlu dicamkan gitu. Kalau imunisasi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar, salah satu bentuk upaya pencegahan, karena tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah pada kesempatan ini pula kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman di lapangan, di baik tenaga kesehatan, di puskesmas, di klinik, rumah sakit dan lain sebagainya, dan juga terutama nih ibu-ibu kader nih yang luar biasa dengan jiwa sosialnya mereka, dengan keikhlasan mereka. Kadang-kadang belum masak ya, kadang-kadang jemuran juga belum dijemur, tapi rela untuk datengin rumah balita satu persatu untuk mengecek sudah belum diimunisasi atau hayo kita ke posyandu seperti itu. Jadi apresiasi untuk seluruh masyarakat untuk kerjasama dan kesadarannya serta kepeduliannya. Jadi mudah-mudahan tentunya apapun yang kita lakukan dengan sebagai upaya untuk bisa mencapai masyarakat Kota Bekasi yang sehat, terutama generasi anak-anak ini yang akan melanjutkan masa depan nih. Semoga mereka jadi sehat, pintar dan berprestasi nantinya. Amin. Ya, silakan dok. Iya. Jadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini diharapkan bisa dicegah ya dengan cara vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kami harapkan dari masyarakat untuk segera melakukan imunisasi dalam rangka BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, dan juga vaksinasinya ini gratis ya, gratis. Jadi segeralah berbondong-bondong agar dicegah penyakitnya dan juga anak jadi tumbuh sehat, optimal, dapat masuk sekolah dengan baik, tidak sakit-sakitan, dan juga menjadi generasi yang sehat dan bermutu. Gitu. Oke, Mitra Setia Mansyar, jangan lupa sekali lagi pastikan anak-anak Mitra mendapatkan imunisasi terbaik dari kita orang tuanya ya, karena istilahnya kita bertanggung jawab atas kesehatan anak kita sampai nanti. Oke, hatur nuhun nih buat Bapak Dokter Mas Wisnu dan juga Ibu Dokter Mutia yang hari ini sudah hadir memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Sukses terus buat Pak Dokter Mas Wisnu dan juga Bu Dokter Mutia. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Sukses juga buat BIAN, buat program BIAN-nya untuk pemerintah Kota Bekasi dan juga Dinkes. Untuk Mitra Setia Mansyar juga hatur nuhun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.